kepala daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan SKPD-nya. Hal ini mengingat bahwa pembentukan perangkat daerah tunduk pada PP nomor 18 tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga nantinya BNPB harus mengalokasikan dana siap pakai ke semua daerah tanpa melihat apakah daerah tersebut menggunakan nomenklatur BPBD atau bukan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana. Selama ini BNPB hanya akan menyalurkan dana siap pakai kepada daerah apabila perangkat daerahnya menggunakan nomenklatur BPBD. Yang keempat, peran serta masyarakat. Dalam perubahan undang-undang ini diusulkan penambahan peran serta masyarakat yang selanjutnya akan diatur secara lebih mendalam dalam peraturan pemerintah tersendiri untuk memberikan ruang bagi peran serta masyarakat yang memang nyata-nyata mempunyai peran yang besar bagi penanggulangan bencana. Secara faktual, peran masyarakat ini sudah teruji dalam penanggulangan di bencana alam di banyak tempat. Jadi ketika pemerintah itu belum turun, maka peran serta masyarakat inilah yang langsung ya melakukan penanggulangan bencana di daerah, baik itu ormas, kemudian LSM maupun masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, dalam hal pendanaan, alokasi dana penanggulangan bencana secara memadai kurang memberikan besaran secara jelas. Oleh karena itu, dalam perubahan UU ini ada standar yang dapat dijadikan ukuran besaran alokasi dana tersebut, yakni 1% dari anggaran baik APBN maupun APBD. Angka ini diperoleh dari hasil pertemuan global PBB tentang pengurangan risiko bencana atau Global Platform for DRR tahun 2009. Dalam perubahan undang-undang ini juga memperhatikan keterbatasan keuangan daerah, terutama daerah kabupaten atau kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi dan sangat tinggi. Maka pemerintah dipandang perlu untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana alokasi khusus penanggulangan bencana atau DAKPB, tidak hanya untuk penanganan darurat bencana, tapi juga meliputi pra bencana dan pasca bencana. Dasar pemberian DAKPB ini diatur menggunakan hasil kajian risiko bencana. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang risikonya tinggi, itu ada alokasi DAK, dana alokasi khusus penanggulangan bencana. Ini yang selama ini terjadi di beberapa daerah, termasuk di tempat kami ya, di Yogyakarta itu kita hanya menyiapkan dana untuk penyediaan logistik, dana untuk penyediaan logistik, dan selain itu juga untuk SDM kecil tapi jumlahnya. Nah, ketika ada bencana alam yang dulu di Bantul itu, kemudian yang kita lakukan adalah melakukan revisi revisi APBD itu atas perintah dari Presiden. Jadi Presiden membuat peraturan Presiden kepada Gubernur yang memerintahkan untuk melakukan revisi APBD di DIY. Nah, ini tidak begitu cepat penanggulangan bencananya karena harus menunggu kita rapat penyusunan perda ulang. Nah, oleh karena itu kita menyusun di undang-undang ini untuk daerah-daerah yang memang tingkat risiko bencananya itu tinggi, ada dana alokasi khusus. DAK ini dari pemerintah pusat. Nah, dalam kaitan pokok-pokok materi perubahan di atas, maka pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juni yang lalu, kita sudah melakukan kegiatan uji sahih ketiga daerah, yaitu Universitas Andalas di Provinsi Sumatera Barat, kemudian di BPBD Jawa Timur, dan Universitas Samratulangi Provinsi Sulawesi Utara. Banyak kritikan, masukan, pandangan, pendapat, saran
terhadap naskah akademik dan draft RUU tentang penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari anggota PPUU yang mengikuti kegiatan uji sahih tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kegiatan ini dengan mekanisme laporan uji sahih RUU tentang penanggulangan bencana di Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Utara, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Samratulangi Provinsi Sulawesi Utara. Untuk yang di Sumatera Barat, kita persilahkan Ibu Nurmawati Dewi Bantilan untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bu Nurmawati dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan uji sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bekerjasama dengan Universitas Andalas di Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 sampai dengan 9 Juni. Peserta yang mengikuti dalam hal ini delegasi PPUU DPD RI yaitu pertama Ibu Baikdia Ratu Ganevi sebagai pimpinan delegasi, kemudian Ibu Emma Yohana, Ibu Denti Eka Widi Pratiwi, Ibu Haja Eni Sumarni, Pak Rafli, Pak Muhammad Mawardi, Pak Ahmad Subadri, Haja Nurmawati Dewi Bantilan, Pak Yanes Murib, Pak Dedi Iskandar Batubara, dan Pak Habib Hamid Abdullah. Adapun agenda fokus grup diskusi dalam rangka membahas dan mengkritisi substansi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang antara lain meliputi: pertama, pengertian dan jenis bencana; kedua, penetapan status keadaan darurat bencana dan tingkatan bencana; ketiga, kelembagaan; empat, peran serta masyarakat; dan kelima, pendanaan. Hasil diskusi berupa pandangan dan masukan dari narasumber dan peserta yang akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kesimpulan dan masukan. Berdasarkan atas hasil diskusi kegiatan fokus grup diskusi uji sahih RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka dapat diperoleh kesimpulan atas pandangan dan masukan narasumber dan peserta sebagai berikut. Pertama, rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 4/2007 ini lebih diarahkan pada perubahan tata kelola pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Perlu kejelasan tentang tugas, fungsi, dan kewenangan antara tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Acuan untuk pembagian tugas dan kewenangan ini adalah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Jika sudah diperoleh kejelasan tentang tingkatan bencana, pembagian tugas pemerintahan, kelembagaan, dan akhirnya adalah pendanaan. Kedua, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain atau undang-undang sektoral dan koordinasi penanggulangan bencana di lapangan hendaknya juga menjadi fokus perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ketiga, definisi bencana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diperbaiki dengan memasukkan aspek kapasitas dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Keempat, status dan tingkatan bencana ada dua hal yang berbeda, sehingga untuk memperjelas perbedaan antara status dengan tingkatan bencana dalam peraturan presiden yang akan dibuat, maka panduan dalam undang-undangnya harus dirubah. Kelima, terkait kelembagaan, perlu diperkuat fungsi komando baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Usulan adanya Dewan Penanggulangan Bencana yang ada di pusat dan usulan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari unsur profesional masyarakat harus memperhatikan beban anggaran. Keenam, perlu aturan tentang pembentukan kelompok-kelompok relawan seperti Komite Siaga Bencana atau KSB dan Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang dibentuk pada tingkat kelurahan sebagai tenaga bantuan cepat sebelum bantuan yang lebih besar dan profesional datang. 7.
terkait dengan anggaran atau pendanaan. Perubahan paradigma dari tanggap darurat menjadi preventif atau mitigasi bencana memberikan implikasi terhadap alokasi anggaran yang seharusnya lebih besar pada tahap pra-bencana daripada ketika tanggap darurat dan pasca bencana. Penentuan besaran anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari APBN dan 1% minimal dari APBD harus dilihat dari sektor sebaran anggarannya. Apakah tersebar dengan dinas-dinas terkait atau hanya untuk BPBD saja. Perlu ada pengaturan yang mewajibkan pengalokasian anggaran sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan ada sanksi apabila tidak dilaksanakan. Kedelapan, perlu memasukkan dalam pengaturan rancangan undang-undang mengenai perspektif infrastruktur dan kepastian hukum terhadap kegiatan tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan pasca bencana. Pada tahap pra-bencana, perlu pengaturan tentang pembangunan infrastruktur dan tata bangunan. Kemudian, pada tanggap darurat, hal penting yang harus diatur adalah mengenai soal penampungan dan kesiapan pemerintah untuk menyediakan penampungan pada saat terjadi bencana. Di sisi pasca bencana, perlunya diatur mengenai kepastian hukum tapak tanah dalam kegiatan rehab rekon. Demikian laporan kegiatan uji sahih dari Provinsi Sumatera Barat kerjasama dengan Universitas Andalas di Padang. Terima kasih pimpinan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Nurmawati yang sudah memberikan laporan berkaitan dengan kegiatan FGD di Universitas Andalas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya laporan FGD di BPBD Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Gus Ton. Dipersilahkan kepada Gus Ton. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporan kegiatan uji sahih rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Jadi pelaksanaan kegiatan sama dengan di daerah lain dan delegasinya yang dipimpin langsung oleh Ketua BPUU itu Dr. Andes Muhammad Afnan Hadikusumo. Yang berikutnya adalah saya sendiri, Abdul Qadir Amir Hartono, kemudian Ibu Insiawati Ayus, Ibu Eni Khairani, Pak Eri Ervian, Bapak Abdul Aziz Kafia, Pak Safrudin Atasuge, Pak Haji Abdul Aziz Karmuzakar, dan Pak Haji Abdul Jabbar Toba, Ibu Ana Latukonsina, dan Pak Jakob Isawomiki. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami langsung membacakan kesimpulan dan masukan dari hasil diskusi yang berupa pandangan dan masukan dari narasumber dan peserta pada saat itu. Yang pertama adalah istilah relawan bencana dan ahli bencana hendaknya dimasukkan dalam pasal tersendiri, termasuk isu gender, dalam rangka menumbuhkan budaya sadar bencana. Yang kedua, semua kalaksa BPBD Kabupaten Kota mengharapkan agar DPD RI dalam menyempurnakan Undang-Undang 24 tahun 2007 dapat lebih menambah peran BNPB atau BPBD yang signifikan agar fungsi komando, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana semakin efisien dan efektif. Yang berikutnya adalah diharapkan DPD RI bisa mengatasi adanya semacam rivalitas antara BNPB, Kemendagri, dan Kemensos dalam penanggulangan bencana, karena kesan yang muncul ada semacam usaha-usaha atau modus-modus berusaha datang lebih dulu ke lokasi bencana dengan membawa bantuan. Ada muatan-muatan khusus mungkin di situ. Yang keempat, dalam pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa dinas atau badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang bencana. Begitu juga di tingkat kabupaten kota. Pertanyaannya adalah bagaimana jika si pejabatnya belum tersertifikasi
namun dia sangat mumpuni dalam hal manajerial maupun dalam hal memimpin organisasi di lapangan? Atau bagaimana jika si pejabat tersebut orang kepercayaan penguasa otonomi daerah atau penguasa daerah? Yang berikutnya terkait dengan kelembagaan, nomenklaturnya diusulkan sebaiknya tetap dinamakan badan, bukan dinas, agar lebih mandiri dan bukan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah. Yang keenam, terkait dengan susunan organisasi BNPB, ada kepala, sestama, deputi, dan irtama, kemudian muncul pusat dan UPT. Nah, itu menjadi pertanyaan, nah itu jabatan apa lagi, tupoksinya apa, dan eselon berapa, perlu ada penjelasan dalam pasal-pasal terkait. Yang ketujuh, pertanyaan dari unsur relawan, dimasukkannya PMI ke dalam susunan organisasi tim koordinasi penanggulangan bencana, atas dasar apa PMI itu dimasukkan ke dalam tim koordinasi? Sebaiknya disarankan adalah sebaiknya unsur PMI dikeluarkan dari susunan organisasi, cukup dimasukkan dalam unsur masyarakat terlatih. Hal ini untuk menghindari politisasi relawan. Apabila PMI dipaksakan diatur dalam draft RUU, sementara Pramuka, Tagana, MDMC, LPB, INU, dan komunitas relawan yang lainnya dengan berbagai bendera itu tidak dimunculkan, maka tidak ada keadilan dalam penyusunan RUU ini. PMI sebagai relawan yang kedudukannya sama dengan Pramuka, Tagana, MDMC, LPB, INU, dan komunitas relawan lainnya dalam melakukan operasi penanggulangan bencana. Yang kedelapan, diharapkan perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini tidak ditumpangi atau ditunggangi oleh kepentingan politis dengan dalih penyempurnaan. Jika diketengarai benar ada, maka keberadaan relawan akan terkontaminasi dan tidak akan fokus dalam penanggulangan bencana, untuk kemudian terjadi segmentasi relawan sesuai dengan afiliasi politiknya. Ini tidak dibenarkan atau tidak sehat, karena kerja-kerja kemanusiaan itu harus bersifat non-proselitis, berkeadilan, kesamaan, kemitraan, transparansi, dan akuntabel. Mengingat dalam RUU ini bahwa kepala daerah dijadikan sebagai koordinator tim penanggulangan bencana. Itu rawan sekali menurut mereka dipolitisir, mengingat kepala daerah adalah jabatan politis. Seperti diketahui bersama bahwa kepala daerah dan wakilnya itu membuat kebijakan, sedangkan birokrasi adalah pelaksana kebijakan. Ini akan menjadi rancu apabila membuat kebijakan sebagai pelaksana kebijakan. Jadi itu dari 1 sampai 8 kami sampaikan laporan kegiatan uji sahih rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhirul, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Guston yang sudah menyampaikan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan FGD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, laporan FGD fokus group discussion di Universitas Samratulangi Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muslihuddin. Kepada Pak Kiai dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan seluruh anggota serta staf ahli dan sekalian. Terima kasih diberikan kepercayaan untuk menyampaikan laporan kegiatan hasil seminar dalam rangka uji sahih rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPU kerjasama dengan Universitas Samratulangi Manado pada tanggal 8 hari Kamis 2017.
tim PPU yang mengikuti pelaksanaan uji sahih naskah akademis dalam bentuk seminar di Sestam Fatulani dipimpin oleh Bapak Jasarmen Purba dan diikuti oleh 8 anggota yang lain. Kemudian dari staf ada 4 orang. Peserta sebanyak kurang lebih 50 orang dari KPD. Kemudian narasumber ada 4 orang. Adapun hasil dari seminar tersebut antara lain kesimpulan yang pertama, pandangan tentang Dewan Penanggulangan Bencana, kelembagaan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 2007 diusulkan terdiri dari